jadi hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan rekam medis. Jadi terkonfirmasi keterangan ahli dengan rekam medis yang dia buat. Pak, kalau dari pengacara kan katanya soal visum itu 2018 itu atas kasus lain, Pak, gimana Pak? Ya, nanti hakim menilai ya alat bukti yang diajukan di persidangan itu sah. Ya, dinilai oleh hakim nanti dalam keputusan. Gitu. Jalannya visum berapa lama, Pak? Visum itu dengan kejadian? Ya, hampir setahun. Setahun lebih ya. Tidak ada masalah karena tadi ahli menjelaskan bahwa visum pun bisa dilakukan beberapa, dia tidak akan berubah. Arah robekan itu tidak akan berubah selama dia belum nikah. Ya. Pak, kalau saksi dulu kan katanya 40, terus kemudian kan yang dihadirkan 16 atau 17 Pak untuk 16 total ya? 16, 18 sama ahli. 16, 18 sama ahli. Ya. Oke, ahli visum dan pidana ya? Ya. Kalau berikutnya kayak gimana Pak? Nanti di kesempatan penasihat hukum bagi menghadirkan saksi Richard. Hari ini sudah kita panggil Richard 3 orang, tapi yang sampai dengan saat ini belum hadir. Kami belum dapat informasi ketidakhadiran saksi Richard apa, nanti diperintahkan lagi untuk menghadirkan di sidang berikutnya. Ada jasanya dari penasihat hukum ya? Ya, saksi yang meringankan. Saksi ini dihadirkan semua atau? Kami sudah menganggap pembuktian kami di persidangan cukup, jadi tidak perlu hadir semua. Beban pembuktian itu sudah pada jaksa, jadi jaksa menilai cukup, sudah cukup. Kenapa? Sudah. katanya 6 saksi yang akan dihadirkan. Itu kepentingan penasihat hukum, silakan. Tadi ditegaskan kalau memang nanti penasihat hukum menganggap itu meringankan dan memperingankan terdakwa, silakan hadirkan. Jadi hari ini ada 2 saksi, satu saksi yang kemarin, saksi ahli sekaligus saksi fakta yang membuat visum. Jadi dua-duanya ini adalah yang membuat visum. Jadi yang satu membuat visum tahun 2018, yang satu membuat visum 2019. Dari keterangan saksi yang kemarin yang sekarang datang lagi, yang visum 2019 membawa bukti rekam medis yang sudah diambil oleh kejaksaan. Nah, di dalam rekam medis itu terlihat catatan-catatan dan sebagainya yang membuktikan bahwa kan isinya benar, kira-kira begitulah. Karena kan ada koreksi tuh, yang 2019 kan ada 2 visum, itu yang bukaan robean ke angka 13 dan 69 sampai dasar itu. Nah, ternyata dari situ kemudian ada juga foto organ intim daripada korban. Nah, menjadi perdebatan kita adalah karena saksi korban waktu bersaksi kami tanya itu tidak pernah difoto, ya. Tetapi saksi ahli tadi mengatakan bahwa sudah izin untuk foto, itu satu. Tapi biarkan nanti itu menjadi catatan karena kan rekaman saksi korban kan ada. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan produk foto itu memang betul milik yang bersangkutan. Saya minta filenya, karena itu hanya printan aja. Langsung dikatakan filenya dihapus. Saya bilang ini ada nomor HP-nya Samsung S10. Saya minta udah HP-nya saja. Kita akan datangkan ahli digital forensik untuk membuka data itu benar nggak. Foto itu diambil di waktu yang sama dengan waktu di visum. Dia katakan hilang. Jadi susah kita mengejar alasan lupa dan hilang. Dihapus, pertama lupa, dihapus, hilang. Nah, ini membuat kita kesulitan untuk membuat memverifikasi apakah validitas rekam medik ini memang baru dibuat atau memang sudah lama ya. Kemudian foto yang organ intim itu apakah milik yang bersangkutan atau milik orang lain atau memang diambil pada saat itu atau setelah itu. Yang pasti saksi korban di depan persidangan mengatakan tidak pernah diambil fotonya. Itu saya sudah tanya lebih awal sebelum saksi ini akan hadir. Berarti jadi itu sinkron, Bang, ya? Itu tidak sinkron antara korban dengan keterangan. Ya, artinya tidak sinkron dia. Nah, tapi apapun itu kita hargai sebagai sebuah bukti. Nah, saksi yang kedua ini validitas soal visum tahun 2018. Saya tanya, bagaimana SOP untuk membuat visum? Pertama harus ada korban yang melapor ke polisi. Kemudian polisi membuat surat dan sebagainya. Nah, korban ini kan melapor 2019.
Oktober 2019. Visumnya itu Agustus 2018. Jadi setahun lebih awal visumnya dibandingkan korbannya melapor. Jadi ini menjadi perdebatan ini. Tapi alasannya karena polisi yang membawakan itu. Jadi dokter oke lah. Dokter tidak ngerti secara teknis laporan polisi. Tetapi secara pro justisia bahwa korban itu adalah baru divisum setelah dia melapor. Karena rujukannya kan ada pro justisia. Nah, tetapi ini setahun sebelum itu. Gitu. Jadi ini yang kita temukan. Dan saya katakan kepada saksi ahli yang visum 2019, jangan dong dikit-dikit langsung lupa, nggak ingat, kemudian dihapus, hilang. Itu kan cara-cara penghilangan jejak yang tidak bagus, yang menandakan kasus ini seakan sangat kuat rekayasanya gitu loh. Saya kira itu yang bisa saya dapatkan untuk kita dapatkan tadi di sidang. Dalam perspektif yang berbeda ya. Mungkin JPU karena kemarin visumnya dianggap lemah, sekarang ada rekam medik dianggap lebih kuat kan begitu. Tapi rekam mediknya ini pun kita kan tidak tahu kapan ditulis. Orang yang bikin dia ini ketika kita konfirmasi silangkan, yang paling gampang kita silangkan kan foto. Foto organ intim itu karena dia pakai HP. Berarti kita bisa lacak jejaknya kan. Ketika kita mau lacak jejaknya, dia bilang filenya udah kami hapus. Oke, hapus oke lah. Oke, kalau itu HP-nya bawa sini, bawa ke sidang. Kita akan datangkan ahli digital forensik. Dia bilang HP-nya juga hilang. Ya sudah, kalau udah begitu kan sempurnalah penghilangan jejak semuanya kan. Ini yang kami dapatkan. Gitu. Dan standarisasi, saya tanya standarisasi visum itu memang harus dengan foto. Itu tidak ada. Itu inisiatif daripada masing-masing.